Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dianova Insiratu, Dita Fatimah Zahra, Nurul Andin, dan Revi Mariska akan membahas tentang iodi dan iodometri. Sebelumnya kita harus tahu nih, titrasi iodometri dan iodimetri ini merupakan salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi redoks, dan cara kerja dari reaksi-reaksi yang terjadi itu meliputi perubahan biloks atau perpindahan elektron-elektron dari zat-zat yang nantinya akan bereaksi. Iodimetri ini menggunakan iodium sebagai pereaksi oksidasi, titrasi langsung ya. Sedangkan titrasi iodometri itu titrasi tidak langsung, menggunakan ion iodida sebagai pereaksi reduksi, menggunakan natrium tiosulfat sebagai titra. Nah, untuk iodometri, analit yang kita gunakan itu bersifat oksidator kuat yang direduksi oleh kalium iodida yang ditambahkan secara berlebih sehingga menghasilkan I2. Nah, I2 ini nantinya akan bereaksi dengan natrium tiosulfat. Analit yang biasa kita gunakan itu ada Ci2+, Fe3+, cerium 4+, OCl- dan ion dikromat. Nah, untuk penambahan indikator kanji pada iodometri itu saat mendekati titik akhir titrasi, dan titrasinya dilakukan dalam suasana asam dan ditandai dengan biru tepat hilang. Sementara iodimetri, analit yang kita gunakan itu bersifat reduktor, dioksidasi oleh filtran iodium sehingga iodium tereduksi menjadi ion iodida, dan analit yang biasa kita gunakan itu natrium tiosulfat, asam askorbat, Pb2+, dan ion sulfit. Untuk iodometri, penambahan indikatornya di awal TAT, dan titrasi dilakukan dalam suasana sedikit netral atau basah dan ditandai dengan muncul warna biru. Itu perbedaan yang dengan iodimetri sebelumnya. Nah, adapun kekurangan iodium itu mudah menguap, sedikit larut dalam air, dan mudah teroksidasi di udara dalam suasana asam, sehingga saat titrasi iodium ini seharusnya dilakukan dengan cepat dalam Erlen Meyer tertutup dan pada suhu rendah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan dari kelompok kami. Baik, yang pertama kita akan melakukan pembakuan larutan Na2S2O3 0,1 N dengan KiO3. Di sini volume dari KiO3 yaitu 10 ml dan normalitas 0,1 N. Nah, di sini diketahui yaitu ada 3 volume, di mana volume ini akan dirata-ratakan dan akan menjadi volume dari Na2S2O3. Volume yang pertama yaitu ada 1,4 ml, volume kedua yaitu 16,7 ml, volume ketiga yaitu 18,2 ml. Nah, volume rata-rata ini yaitu 18,76 ml. Tinggal dimasukkan dan dapatlah dari normalitas Na2S2O3-nya 0,053 N. Dalam hal ini reaksi redoks yang dihasilkan yaitu KiO3 plus 5Ki plus 6HCl menjadi 3I2 yaitu plus 6HCl plus 3H2O, dan I2 plus 2Na2S2O3 menjadi 2NaI plus Na2S4O6. Reaksi di sini yaitu sudah setara. Oke, selanjutnya kita akan membuat larutan baku dari I2 dengan menggunakan larutan baku yang telah didapatkan tadi, yaitu dari Na2S2O3 10 ml dengan 0,0053 N. Nah, yang pertama itu ada 17 ml, ada 19 ml, ada 18 ml, dan rata-ratanya 18 ml. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumusnya, dan dihasilkanlah Ni2 yaitu 0,029 N. Nah, reaksi redoksnya yaitu I2 plus 2 Na2S2O3 menjadi 2 NaI plus Na2S4O6. Di sini juga reaksinya sudah setara. Yang ketiga, setelah kita mendapatkan larutan bakunya, kita dapat menentukan atau menetapkan kadar dari kedua obat, di mana yang pertama metampiron, yang kedua yaitu adalah vitamin C. Nah, penetapan kadar metampiron di sini diketahui juga ada 3 volume, di mana volume rata-ratanya yang didapatkan adalah 11,1 ml. Berat molekul dari metampiron atau antalgin ini yaitu 351,4 gram per mol. Oke, selanjutnya kita akan mencari massa dari metampiron yang digunakan pada titrasi ini, yaitu di mana W rata-rata atau berat rata-rata sama dengan N dikali MR dikali volume rata-rata per 1000, didapatkanlah 0,1014 gram. Dilanjutkan dengan persentase kadarnya yaitu 0,1014 gram per 0,2 gram. 0,2 gram ini yaitu metampiron total dari yang digunakan. Jadi hasilnya 50,7%. Oke, yang kedua yaitu penetapan kadar dari vitamin C atau asam askorbat. Pertama-tama itu kita akan mencari rata-ratanya, di mana volume pertama yaitu 23 ml, volume kedua adalah 1,5 ml, volume 3 yaitu 10,4 ml. Didapatkanlah volume rata-ratanya 18,3 ml. Dengan massa molekul relatif dari asam askorbat yaitu 176,12 gram per mol. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus titrasi, yaitu volume I2 dikali Ni2 sama dengan volume vitamin C dikali N vitamin C. Nah, normalitas dari I2 ini yang kita dapatkan dari pembakuan I2 tadi yaitu 0,029 N. Kita masukkan saja dan didapatkanlah hasilnya yaitu N vitamin C 0,0158 N. Sama seperti dari penetapan kadar tadi, kita akan mencari berat rata-ratanya untuk mengetahui berapa sih gram dari vitamin C yang digunakan, yaitu 0,0509 gram. Presentasi kadarnya didapatkan 0,0509 gram per 0,5 gram sama dengan 10,18%. Reaksinya ada di layar ini.
saya akan melanjutkan pembahasan. Nah, percobaan selanjutnya itu melakukan penetapan kadar asam askorbat. Asam askorbat atau vitamin C ini dapat ditetapkan kadarnya secara titrasi iodimetri. Hal ini disebabkan karena asam askorbat memiliki daya reduksi yang tinggi sehingga dapat digolongkan sebagai senyawa reduktor yang kuat. Metode iodimetri itu merupakan metode redoks di mana menggunakan larutan baku iodium sebagai titran. Nah, jenis penitarannya itu tergolong langsung dengan titrat bersifat reduktor. Oksidasi asam askorbat akan menghasilkan asam dehidroaskorbat dan saat mencapai titik akhir, seluruh asam askorbat telah teroksidasi sehingga kelebihan satu tetes larutan iodium akan memberikan warna biru. Warna biru dapat terbentuk karena iodium akan bereaksi dengan indikator kanji membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru. Nah, perbedaan utama antara iodometri dan iodimetri itu adalah kita bisa menggunakan iodimetri untuk mengukur zat pengoksidasi, sedangkan untuk iodimetri itu untuk mengukur zat pereduksi. Berdasarkan data hasil pengamatan, kadar asam askorbat dari proses titrasi ini sebesar 0,0509 gram atau dengan persen kadar yaitu sebesar 10,18%. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.